Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan gitu. Ya. Itu terucap. Ya awalnya Bang Surya itu kan membawa pasangan yaitu Ganjar presiden, Anies cawapres. Nah, kalau Ganjar sebagai capres oke. Tapi Anies walaupun sebagai cawapres Pak Jokowi nggak mau. Dukungan terhadap Pak Anies yang berasal dari kelompok Islam itu kan tidak hanya satu kemarin saja, tetapi juga ada di banyak tempat, termasuk ketika Pak Anies datang di Yogyakarta, itu kelompok Islam di sana juga bertemu dengan Pak Anies dan ada semacam kayak pidato lah semacam itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa mengatakan bahwa kelompok Islam ini memang sebagian itu telah ke Pak Anies, terutama yang Anda tadi sebut itu sebagai kelompok kanan. Tetapi kemudian kalau seandainya hanya bertemu pada kelompok ini, maaf, saya kira itu tidak akan bisa membawa Pak Anies itu untuk mencapai kemenangan. Kemenangan itu kan intinya kalau secara kuantitatif kan di atas 50%. Nah itu kelompok itu saya kira belum cukup besar. Nah mau tidak mau itu harus merambah kelompok lainnya. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang unik, karena kelompok buruh misalnya katakanlah seperti itu. Ketika ditekankan pada satu kelompok juga berbasis buruh, itu di Eropa partai buruh tidak pernah menang ketika mereka mengandalkan suara hanya dari kelompok buruh saja. Maka mereka harus merambah kepada kelompok-kelompok sosial yang lain. Nah ini tidak terjadi dengan dengan Pak Anies dan kemudian tim kampanyenya, bahwa kalau hanya memfokuskan kepada satu kelompok dan itu sudah di tangan, itu belum tentu dia memberikan jaminan bahwa nanti itu akan bisa memenangkan 50%. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah jika kemudian asosiasi dengan kelompok kanan itu, kelompok lainnya itu belum tentu mau kalau seandainya terlalu tebal, terlalu tebal dikaitkan dengan kelompok kanan tersebut. Saya kira kelompok-kelompok lain itu akan berpikir seperti itu. Nah, oleh karena itu upaya untuk bisa menembus batas kelompok itu yang seperti yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, itu apakah dilakukan terus dan akan semakin kontinu ataukah tidak? Kalau saya melihat dilakukan kontinu, upaya untuk merangkul kelompok lain itu cuma di tingkat elit itu mungkin lebih mudah, tetapi tidak di tingkat kelompok pemilih, karena kelompok pemilih mereka tidak selalu bisa mengikuti elitnya, mereka punya pilihan sendiri, mereka punya catatan sendiri. Dan satu lagi, ini adalah panggung yang terbuka ketika informasi dan disinformasi itu muncul. Bukan hanya kompetisi antar capres, tapi juga kompetisi antar kingmaker. Jadi dan sejauh ini memang ada 3 kingmaker yang muncul. Pertama adalah Surya Paloh karena sudah bisa setidaknya memunculkan Anies Baswedan melalui koalisi perubahan. Yang kedua adalah Ibu Mega karena beliau ketua umum partai terbesar dan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, PDI Perjuangan punya boarding pass untuk bisa mencapreskan. Dan sudah dimunculkan dengan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan. Dan last but not least adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Dan kalau kita lihat peran Pak Jokowi selama jelang 2024 memang sangat krusial perannya, terutama dalam menentukan peta 2024. Jadi bukan sekedar menjadi komandan koalisi dalam pengertian running the government, tapi juga sangat aktif untuk menentukan 2024. Jadi menurut saya KIB maupun Koalisi Kebangkitan Raya itu tidak bisa dipisahkan dari peran Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, apakah peran Pak Jokowi terutama di KIB dan Koalisi Kebangkitan Raya itu satu suara dengan Ibu Mega sebagai kingmaker berikutnya ataukah beda suara? Itu menarik itu untuk kita lihat apakah mereka pada ujungnya sama kepentingannya ataukah berbeda kepentingannya. Tapi yang dilihatnya lebih yang mana, Mas Burhan? Nah sejauh ini tarik ulur kesan saya Jadi satu sisi ada titik temu antara kedua tokoh, tapi di sisi lain juga terlihat ada perbedaan karena bagaimanapun Pak Jokowi ini meskipun kader PDI Perjuangan
tapi beliau juga presiden yang pada titik tertentu punya kepentingan subjektif yang berbeda dengan kepentingan Ibu Mega. Tetapi pada saat yang sama, kadang juga sama. Jadi lagi-lagi sangat tergantung, tapi saya menduga pada ujungnya keduanya itu bertemu pada kepentingan untuk melanjutkan legasi Presiden Jokowi dan meminimalisir munculnya calon presiden yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi. Anies Baswedan disebut bakal jadi presiden. Pengamat masyarakat banyak yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, analis politik dari Narasi Institut Mustafa Abdullah angkat suara soal peluang baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Nasdem, PKS, Demokrat, Anies Baswedan untuk memenangkan Pilpres 2024. Mustafa menyebut ex-gubernur DKI Jakarta tersebut punya peluang besar menjadi presiden di 2024. Hal ini ia ungkapkan bersandar pada upaya penjegelan yang diarahkan pada Anies. Belakangan ramai analisa Anies akan diganjal untuk sekedar maju menjadi calon presiden. Pasalnya jika Anies maju maka potensi Anies akan memenangi Pilpres cukup tinggi dibanding rival lainnya. Jelas Mustafa dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id Selasa 2 Mei 2023. Bukan tanpa alasan, Mustafa menyebut Anies diprediksi kuat akan memenangkan Pilpres 2024. Ia menyinggung soal survei politik nasional lembaga kredibel yang tidak dipublikasikan. Anies pun diprediksi berpotensi kuat memenangkan Pilpres 2024. Mustafa juga menyebut banyaknya masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bisa jadi alasan kuat untuk Anies menjadi presiden lewat Pilpres 2024. Masyarakat sendiri saat ini sangat kecewa akan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana berbagai sektor seperti ekonomi, politik, penegakan hukum mengalami kemunduran dibandingkan periode-periode presiden sebelumnya pasca reformasi. Jelasnya, kondisi demikian menurut Mustafa membuat masyarakat akan menjadi pemimpin yang bukan kelanjutan dari rezim saat ini. Masyarakat saat ini justru menjadi figur yang dianggap bukan kelanjutan dari Jokowi, apalagi yang di-endorse oleh Jokowi, ungkapnya. Poin-poin tersebut menurut Mustafa membuka peluang Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024. Hal ini menurutnya makin terasa kuat jika cawapres dipilih merupakan sosok yang punya basis massa yang kuat. Anies Baswedan diprediksi kuat akan memenangkan Pilpres 2024, apalagi jika ditambah sosok wakil presiden yang sesuai dan memiliki basis massa yang kuat, maka kemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024 tinggal menunggu waktu, jelasnya.